Biarawan tanpa kepala, Sherlock Holmes bagian 1. Menuju akhir bulan November tahun 1896, kabut kuning tebal turun di London. Hampir selama sebulan tak mungkin, dari ruang kami di Baker Street, melihat garis tepi rumah di hadapan kami. Saat itu sangat menekan bagi Holmes dan aku sendiri. Seringkali, bila aku tidak mengerjakan cerita tentang temanku Holmes, aku akan memikirkan kembali kejadian-kejadian di London Thames. Seakan-akan seluruh kota berdiri diam, kabut tak pernah menipis, siang maupun malam. Menurutku, saat itu amat berat bagi temanku Holmes, karena ia selalu punya sifat tak bisa diam, terus-menerus bergerak, dan menjadi begitu terjebak di rumahnya sendiri adalah sama seriusnya dengan terpencil dari dunia penyelidikan kejahatan yang begitu dicintainya. Hari pertama kabut turun, Holmes menghabiskan waktu mengindeks silang buku referensi kriminalnya yang besar. Pada hari kedua dan ketiga ia mencoba dengan sabar menyibukkan diri dengan subjek yang baru-baru ini menjadi hobinya, musik abad pertengahan. Tapi, pada hari keempat, ketika telah mendorong mundur kursinya setelah sarapan, ia melihat kabut tebal itu, dihiasi debu pabrik berputar-putar melewatinya. Kesabaran Holmes dan sifatnya yang aktif tak dapat lagi menahan diri terhadap benda membosankan itu. Ia berjalan mondar-mandir dengan gelisah di ruang duduk kami, menyindir keadaan tak bisa bertindak. Setelah beberapa menit pembukaan ini, ia menghadapiku dan berbicara. "Kurasa tak ada yang menarik di koran, Watson," katanya tegang. "Ada kabar bahwa mungkin terjadi revolusi, dan suatu perubahan yang akan datang di pemerintahan. Namun tak ada yang menarik bagimu. Tak ada kejahatan sekecil apapun. Tampaknya penjahat London jelas orang yang membosankan dan tak mau berusaha belakangan ini. Lihat keluar jendela, Watson. Lihatlah ke bawah, bagaimana sosok manusia menjulang, terlihat samar dan kemudian sekali lagi hilang di balik kabut. Sungguh hari yang tepat untuk pencurian dan pembunuhan. Ia dapat menjelajah London seperti harimau menjelajah hutan, tak terlihat hingga ia menerkam, bukti yang terlihat hanya oleh korbannya." Pikiran yang sungguh ceria, kataku berkelakar. Saat itu, Holmes dan aku dapat mendengar bel pintu di bawah. "Halo, aku ingin tahu siapa itu. Kau mengharapkan seseorang, Holmes?" "Tidak, itu mungkin tamu Mr. Hudson. Atau mungkin tukang pipa lokal." Akhirnya berkenan merendahkan diri untuk memperhatikan semburan gas bocor di lorong kita. "Kurasa kau salah dalam keduanya," aku menyela. Aku bisa mendengar suara kaki di tangga. Sesaat kemudian Mr. Hudson mengetuk pintu kami dan masuk. Ia mengumumkan bahwa seorang pria ingin menemui Holmes. Ia menyerahkan kartu nama pria itu, yang dilirik Holmes dengan cepat. Sebuah senyum keterkejutan tampak di wajahnya. "Mortimer Harley, antarkan orang itu ke atas, Miss Hudson." "Baik, Sir," jawabnya kemudian pergi menjemput Mortimer Harley. "Dan siapa itu, Holmes?" Aku belum pernah bertemu dengannya secara pribadi, tapi aku cukup akrab dengan reputasi ilmiahnya. "Nah, jangan membuat aku tegang, Holmes, beritahu aku siapa dia. Dalam hal apa spesialisasinya?" Kurasa orang menyebutnya sebagai salah satu orang yang sangat berkuasa pada segala hal yang menyangkut ilmu gaib. "Maksudmu pria itu terjun dalam hal-hal supranatural, dan yang semacamnya?" tanyaku, keingintahuanku berbicara. "Maksudku, Watson yang baik, Mortimer Harley adalah pria yang sangat pandai dengan pengetahuan ilmiah yang sangat komprehensif dalam bidangnya, dan sangat percaya pada keberadaan kekuatan supranatural." Holmes baru menyelesaikan kata-katanya padaku ketika Harley diantarkan masuk ruangan kami. Dalam beberapa saat singkat yang diperlukan Hudson untuk meninggalkan kami sendirian dengan klien prospektif ini, aku mendapat kesempatan mengamati pria ini. Ia berbadan kecil, berpakaian tak bercela, dan walaupun berusia tua, tampak sehat bagi usianya. "Anda Sherlock Holmes," katanya, dalam suara yang tenang dan sangat terdidik. "Ya, dan ini kolega saya, Dr. Watson." "Apa kabar, Harley? Silakan duduk," kataku menggerakkan tangan pada sebuah kursi. Ia duduk di hadapan Holmes dan aku, dengan hati-hati mengatur bajunya sebelum berpaling pada kami. "Nah," katanya, "Anda mungkin bertanya-tanya siapa saya dan apa yang membawa saya ke sini." "Kami tidak bertanya-tanya siapa Anda, Harley," kataku.
Teman saya Holmes baru saja menceritakan kemasyhuran ilmiah Anda. Saya sangat tersanjung Anda mengenali saya, Mer. Holmes, namun begitu, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya ke sini. Tolong, beritahu kami apa masalah Anda, kata Holmes, bersandar di kursi favoritnya dan dengan santai menyalakan pipa. Mer, Holmes, pernahkah kau dengar tentang biarawan tak berkepala di kapal Trevenis? Iya, pernah, Mer. Harley, penampakan yang terhitung sebagai harta karun nasional yang tak kelihatan, komentar Holmes dengan sarkasme dalam suaranya. Saya menyesal terdengar begitu bodoh, tuan-tuan, tapi saya tak pernah mendengar tentang biarawan tak berkepala dari kapal bernama entah apa itu. Nah, kalau begitu, biarkan saya memberitahu Anda, Dokter. Trevenis Manor, di Cornwall, dulunya sebuah biara. Biara itu dijadikan milik pribadi selama pemerintahan Henry ke-8, dan beberapa biarawan dibunuh dalam kesulitan kecil yang menyertai tindakan semacam itu. Tapi satu biarawan yang terbunuh, bernama Frater Huff, pemain orgel kapal, tetap berkeras. Ia masih menghantui kapal hingga hari ini, dan masih memainkan orgel itu. Dan karena ia mati dipenggal, ia selalu muncul tanpa kepala. Cerita yang menarik, Mer. Harley, kataku, merasa geli, tapi Anda tidak mengharapkan kami percaya apapun kecuali itu sebuah legenda, tentunya. Ah, seorang skeptis. Ah, bagaimana dengan Anda, Mer? Holmes, Saya sangat ingin tahu mengapa Anda datang menemui saya, Mer. Harley, Saya beritahu kenapa. Saya jarang mendapat kesempatan untuk menyelidiki fenomena itu. Anda tahu, putra teman lama saya, seorang pemuda bernama Leonard Miles, adalah sekretaris pemilik Trevenis Manor itu. Pemuda inilah yang meminta saya tinggal di sana, dan saya merasa undangan ini tak dapat ditolak. Terutama karena fenomena itu telah meningkat secara aneh akhir-akhir ini, Mer. Holmes, seakan beberapa, agen manusia telah memotivasi penampakannya. Sekarang saya mengerti kenapa Anda datang pada saya, Mer. Harley, saya tahu Anda akan mengerti, Mer. Holmes, Anda lihat, saya menyukai teman baik sekaligus teman penyelidik saya, Tarnaci. Saya percaya untuk bersiap-siap menemui fenomena itu pada bidang natural atau supernatural. Bila fenomena itu benar, mereka termasuk secara hukum dalam bidang saya. Bila tidak, potong Holmes, karena saya yakin Anda mencurigai penampakan itu dibuat oleh kekuatan manusia, maka Anda berpikir itu lebih cocok dengan bagian saya. tepat. Bagaimana menurutmu, Holmes? Aku menyela dengan bergairah. Perjalanan singkat ke Cornwall akan menyediakan beberapa hari yang indah. Kita mungkin bisa melarikan diri dari kabut sialan di sini. Persetan dengan cuaca, Watson, aku lebih tertarik dengan kabut yang mengeliling penampakan biarawan tak berkepala di kapal Trevenis. Mer, Harley, saya menerima undangan Anda, dengan senang hati. Masih ada waktu naik kereta ekspres ke Cornish, dan kita akan tiba di Trevenis Manor sebelum malam. Tak memberi kami kesempatan untuk menjawab, Holmes sudah bergegas ke kamar tidurnya dan menarik mantel Inverness-nya dan topi pemburu rasa. Watson, pastikan kau membawa tas obat-obatan. Kita mungkin memerlukannya. Cepatlah, permainan dimulai. Holmes tahu bahwa aku mensyukuri perjalanan keluar dari London pada setiap kesempatan, terutama bila ada kasus. Aku hampir tak punya waktu mengepak tasku sebelum kudapati diriku dan Mer. Harley didorong keluar oleh Holmes dan menuruni tangga. Beberapa kata singkat pada Mer. Hudson menjelaskan apa yang hendak kami lakukan, kemudian keluar dari pintu depan saat Holmes menghentikan sebuah delman. Dalam beberapa menit kami melihat stasiun Victoria menjulang di antara kabut yang berputar-putar. Kami bertiga hanya sempat membeli tiket kami dan naik ke kereta. Holmes, tentu saja, selalu benar. Bulan baru saja muncul saat kami bertiga berjalan menuju rumah manor itu. Mer, Harley mengisyaratkan kami agar mengikutinya waktu ia berputar menuju kapal. Tidakkah menurut Anda kita harus pergi ke rumah manor dulu, Mer? Harley, tanyaku, bingung oleh tindakannya. Tidak, menurutku tidak, dokter. Kita akan melihat yang lainnya cukup sering nantinya. Aku hanya tak bisa menahan diri melihat kapal itu di bawah sinar bulan. Kau mengerti, bukan, Holmes? Ya, sangat mengerti. Aku harus mengakui kapal ini hasil karya arsitektur yang mengagumkan. Namun bangunan ini praktis runtuh, tambahku.
Aku tak membayangkan bangunan ini digunakan beberapa saat lalu. Akan tetapi bangunan ini sudah berdiri tegak selama lebih dari 400 tahun. Mari kita jelajahi bagian dalamnya, bagaimana? Kata Harley dengan nada bergairah. Aku tiba-tiba berhenti satu kaki dari tangga batu besar yang menuju kapel, karena aku melihat apa yang tampaknya seperti sosok masif dan gelap bergerak menuju kami. Halo, apa ini yang datang ke arah kita? Bila aku tak mendengar suara kakinya, kata Harley, aku yakin ini pasti manifestasi roh halus. Ia memang tampak seakan-akan datang dari kubur. Siapa kalian, tuan-tuan? Kata pria itu menjulang di depan kami. Kemana kalian menuju? Misalkan Anda memberitahu kami dulu siapa Anda, kataku, agak terkesan oleh ukurannya. Siapa saya? Saya David Pendragon, Sir, itulah saya. Penjaga kandang di Manor. Sekarang saya bertanya lagi pada tuan-tuan, kemana tujuan kalian? Kami hendak menginap di Manor. Kami hanya hendak pergi melihat-lihat kapel, Kata Harley meyakinkan. Oh, jangan melakukan itu, Sir. Orang yang masuk ke sana jarang keluar lagi, Sir. Jangan melakukan itu, tuan-tuan. Apa yang Anda bicarakan, orang baik? Kataku. Saya membicarakan setan, hantu, dan musik orgel yang keluar entah dari mana. Kau mendengarnya? Kata Harley bergairah. Tentu saja saya mendengarnya, Sir. Tepat seperti saya melihat biarawan malang itu berjalan ke sana kemari tanpa kepalanya. Bawa kami ke dalam kapel, maukah Anda, dan tunjukkan pada kami di mana Anda melihat sosok itu. Ah, itu tak akan kulakukan, Sir. Tidak bahkan untuk semua emas di portkal saya mau kembali dan mengambil resiko melihat lagi jiwa malang yang tersesat berkeliaran tanpa kepalanya. Bila tuan-tuan tahu apa yang baik bagi Anda tidak akan pergi ke sana pula. Perhatikan kata-kataku. Jangan pergi ke kapel. Ia berbalik dan berjalan pergi, sosoknya yang besar dan kokoh membayangi kami. Malam sudah benar-benar tiba dan angin dingin yang menusuk bertiup. Sungguh orang yang luar biasa. Tampaknya benar-benar ketakutan oleh tempat ini. Iya, Kata Harley, tapi itu kepercayaan membuta lebih merupakan sebab kengganannya. Mari masuk ke dalam, bagaimana, dokter? saat kami bergerak masuk ke kapel, kami mendapati diri kami dikelilingi oleh bayang-bayang gelap dan hitam. Walaupun di luar gelap, di dalam kapel lebih gelap lagi, dan butuh waktu sesaat bagi mata kami untuk terbiasa dengan sedikit cahaya yang dipancarkan bulan melalui jendela kaca berwarna. Tiba-tiba, suara sebuah orgel memenuhi ruangan, menghentikanku tiba-tiba. Ya Tuhan, kataku, dengarkan itu. Hantu itu sedang memainkan orgel. Kita sangat beruntung. Manifestasi roh halus segera setelah kita memasuki kapel. Saat itulah, di tengah cahaya redup, aku memperhatikan orgel itu dan sosok yang memainkannya. Manifestasi roh halus. Omong kosong. Teriakku, menjadi santai. Lihat siapa yang duduk memainkannya. Itu Holmes. Kami bergegas maju hingga kami berdiri di sebelah orgel. Holmes memainkan tutsnya dengan lembut. Holmes, kau membuat kami takut setengah mati. Betul tidak, Harley? Bagiku sendiri, dokter, ia mengecewakanku. Kupikir ini benar-benar fenomena asli. Menurutmu apa yang kau lakukan, Holmes? Aku sedang bertanya-tanya kemana kau pergi. Kupikir kau masih berada di belakang kami. Aku menyesal membuatmu takut, Watson. Aku hanya ingin tahu tentang orgel ini, jadi aku menyelinap lewat pintu samping di depanmu dan mencoba instrumen ini. Alat ini dalam kondisi yang sangat bagus bagi kapel yang sudah tak digunakan lagi, tidakkah begitu menurutmu, Harley? Iya, aku setuju, Holmes. Seseorang bisa mengasumsikan bahwa seseorang merawatnya dengan hati-hati, malahan, aku akan bertindak lebih jauh lagi dan berkata, Siapa Anda? Apa yang Anda kerjakan di sini? terdengar suara seorang wanita di kegelapan. Holmes berbalik ke arah suara itu berasal, matanya mencoba menembus bayang-bayang gelap. Mencari suatu tanda pemilik suara itu. Kami tamu rumah Manor, dan kami memutuskan untuk mengunjungi kapel sebelum kami mengunjungi tuan rumah kami. Oh, jawab suara itu, saat dari kegelapan keluar seorang wanita muda berbadan ramping berpakaian rapi yang cantik. Ayah sayalah tuan rumah Anda. Saya Dorothy Brownlee. Nama saya Holmes, dan tuan-tuan adalah Dr. Watson Dunmer. Harley,
Wanita itu membungkuk pada kami, kemudian berpaling lagi pada Holmes. Saya mendengar musik orgel itu dan saya sangat ketakutan. Anda pasti sudah mendengar legenda itu. Kukira. Maksud Anda tentang biarawan tak berkepala dan musik organ hantu itu, Miss Brownlee? Kataku. Ya, dokter. Dan itu lebih dari sekedar legenda, saya yakinkan Anda. Itulah kenapa saya bergegas ke sini begitu saya mendengar musiknya. Suara itu pastilah telah menakut-nakuti semua pelayan yang berada dalam jarak dengar. Kenapa Anda memainkan orgel itu? Saya ingin tahu apakah barang ini masih dalam keadaan baik. Jelas ya, Mer. Holmes. Nah, ayah saya dan sekretarisnya, Mer. Miles, sedang mengharapkan Anda, saya tahu itu. Mari berjalan menuju rumah, oke. Saya yakin Anda sudah cukup melihat kapel malam ini. Ayah Dorothy berdiri di sebelah perapian, sikapnya menunjukkan ia pria yang kuat, bangga akan keadaan kehidupannya. Aku senang sekali berjalan keluar dari angin dingin menusuk dan masuk ke rumah yang hangat. Ayah Dorothy berdiri di sebelah perapian, sikapnya menunjukkan ia pria yang kuat, bangga akan keadaan kehidupannya. Kami semua diperkenalkan pada Mer. Brownlee yang pada gilirannya, memperkenalkan kami pada sekretarisnya, Leonard Miles, seorang pria tinggi dengan sifat pendiam, dan berwajah cukup tampan. Setelah formalitas biasa, kami bersantai dan duduk di dekat perapian tempat kami dapat menyingkirkan rasa dingin dari diri kami yang menembus hingga ke tulang. Saya khawatir Mer. Brownlee agak marah pada saya. Saya belum memberitahunya bahwa Anda ahli di bidang fenomena roh halus, Mer. Harley, kata Mer. Miles, yang pertama membuka percakapan. saya tak bisa melihat mengapa pengetahuan saya atas fakta itu membuat Anda marah, Mer. Brownlee, saya tidak ingin Anda mengubar-ngubar ke sana kemari tentang masalah hantu ini. Sudah ada cukup banyak masalah. Hampir tak mungkin mempertahankan pembantu, dan orang-orang Cornish ini amat percaya tahayul. Aku sudah melirik Holmes yang dengan teliti mengamati semua anggota kelompok kami. Ia berpaling pada Mer. Brownlee dengan tersenyum, menarik pipanya dari mantel Inverness. Pernahkah Anda sendiri melihat hantu itu, Mer? Brownlee, tanya Holmes. Tentu tidak. Katanya tak suka. Di sini tak ada hantu, saya beritahu Anda. Kalau begitu pernahkah Anda mendengar orgel misterius dimainkan? Lanjut Holmes. Tidak, belum pernah. Dan saya tidak ingin membicarakan ini lagi. Salah satu pelayan masuk dan memberi tahu Mer. Brownlee bahwa David Pendragon berada di pintu dan ingin berbicara dengannya. Aku telah mengeluarkan buku catatanku dan mencoretkan beberapa komentar sehubungan dengan sifat seluruh urusan ini tepat sebelum Pendragon diantarkan masuk. Aku siap mencatat informasi yang berkaitan yang tersedia. Ia pria yang kita temui di luar kapel, bukan? Kataku pada Harley. Ya, karakter yang cukup menarik. Sebaliknya, Kata Mer. Brownlee, ia orang bodoh yang percaya tahayul bila Anda bertanya pada saya. Tapi, harus saya akui, ia pengurus kuda yang baik. saat itulah Pendragon masuk berdiri di depan tuannya. Mohon maaf, Sir, tapi ada masalah lagi di kapel malam ini. Saya berkata pada diri saya sendiri, David, ini tugasmu untuk pergi ke tuan dan saya berada di sini. Waktu bulan tergantung rendah malam ini, Sir, saya mendengar orgel berbunyi lagi. Tapi itu Mer. Holmes, orang baik, potongku. Oh ya, itulah yang dikiranya, mungkin. Kemudian saya berkata pada diri saya sendiri, apa yang membuat ia memainkan orgel itu. Lalu, malam ini juga, saya melihat biarawan tak berkepala itu. Dengan mata saya sendiri saya melihat jiwa malang itu dengan kepalanya hilang, berkeliaran di bawah sinar bulan. Saya melihatnya, Sir, dengan mata saya sendiri. Keluar dari sini kau orang bodoh. Teriak Mer. Brownlee, Ku peringatkan kau, bila aku mendengar lagi omong kosong tentang hantu ini, kau akan kehilangan pekerjaanmu, kau mengerti. Sekarang pergi. ketakutan, Pendragon tua, walaupun besar, berbalik ketakutan dan cepat-cepat pergi. Mer. Brownlee menenangkan dirinya lagi sebisa mungkin dan berbalik pada kami. Mari, tuan-tuan, ke ruang tamu tempat saya paling tidak bisa menawarkan minuman pada Anda. Brownlee, bersama anak perempuannya dan Leonard Miles,
bergerak ke ruang tamu di depan kami, memberiku kesempatan berbisik pada Holmes. Holmes, Brownlee tampaknya betul-betul marah pada masalah hantu ini. Iya, mencurigakan. Aku ingin tahu apa yang ingin ia coba sembunyikan. Apapun itu, kurasa ia tak akan berhasil. Tambah Harley. Dalam profesimu, Holmes, kau tahu pembunuhan akan ketahuan. Itu juga benar dalam profesiku. Cobalah menutupinya sebisa mungkin, tuan-tuan, hantu akan ketahuan. Tak ada lagi yang dibicarakan tentang kejadian itu saat tuan rumah kami menuang minuman bagi kami dan menjamu kami hingga hangat dan nyaman. Kami semua tidur malam itu. Setelah sarapan, Holmes dan aku, ditemani oleh Harley, mendapati diri kami berjalan-jalan santai sepanjang tanah rumah manor. Angin sudah agak mereda, dan, walaupun langit dipenuhi awan, matahari berhasil mengirimkan sinarnya di sana-sini, membuat tanah itu bertitik-titik oleh kecemerlangan yang membantu membuat hari itu terlihat lebih ceria. Nah, Holmes, tempat ini mungkin berhantu, tapi aku bersumpah aku tak pernah menghabiskan suatu malam yang lebih baik daripada ini dimanapun. Dan aku tak pernah makan sarapan yang lebih lezat, Watson. Ku dengar kau bergerak-gerak sampai larut. Apakah kau pergi keluar, Holmes? Iya, tuan-tuan, aku berbicara lagi dengan David Pendragon, Katanya dengan nada berbisik, begitu juga dengan pelayan yang lain. Hasilnya cukup memberi pencerahan. Saya bangun siang pula, dokter, kata Harley, putuskan untuk mengabaikan ancaman tersembunyi Brownlee, dan dengan demikian aku melakukan penyelidikan kecil di kapal. Dan apa hasil penyelidikanmu, Harley? Tanya Holmes. Iya, tak ada manifestasi roh halus, kau mengerti. Tapi aku yakin akan satu hal. Kapal itu jahat hingga batu-batunya, dan aku bersumpah kejahatan tidak bermula dari biarawan malang yang dibunuh di situ. Kau telah mengkonfirmasi kecurigaan tertentu yang timbul dari penyelidikanku sendiri kemarin malam. Ada kejahatan di sini, Harley, dan aku yakin aku tahu asalnya. Kecuali aku salah mengartikan setiap tanda dan reaksi, seseorang telah memperkenalkan penduduk lokal pada kejahatan.